Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumarani Mita Pratama. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang koordinat kartesius. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Langsung saja kita ke materi. Koordinat kartesius adalah letak suatu titik pada bidang yang dinyatakan oleh X dan Y. X dan Y seperti apa? Ini sudah saya gambarkan. X adalah garis yang horizontal atau mendatar. X sendiri bisa disebut juga sebagai apsis. Sedangkan Y adalah garis yang vertikal, menurun, atau disebut juga ordinat. Jadi apabila diketahui titik dengan apsisnya 3, ordinatnya 4, kalian jangan bingung. Apsis adalah X dan ordinat adalah Y. Nilai X ke kanan adalah positif, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian X ke kiri itu adalah negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Untuk Y ke atas itu semakin besar, nilainya positif. Y ke bawah dia semakin kecil, nilainya negatif. Saya ulangi, X disebut juga apsis, itu adalah garis yang mendatar. Sedangkan Y atau ordinat adalah garis yang menurun. Sekarang kita coba menggambarkan suatu titik. Misalnya A 4,3. Menuliskan suatu titik disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf kapital, diikuti tanda kurung seperti ini, 4,3. Artinya 4 ini adalah apsis atau X dan 3 adalah Y atau ordinat. Letak titik A di mana? Kita lihat titik X-nya berada di angka 4. X4 adalah di 1, 2, 3, 4. Ini 4. Kemudian dan Y-nya adalah 3. Berarti naik ya, 1, 2, 3. Maka dapat kita tarik garis Jadi setelah kita tarik garis, X-nya 4, Y-nya adalah 3, titik A berada di sini. Pertemuan antara garis yang kita gambarkan. Jadi disinilah titik A 4,3. Kalau ditanyakan kedudukan titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka titik A ini berada pada 3 satuan dari sumbu X. Bagaimana seperti itu? Karena ini kita naik 3 tingkatan ya. Dari 0 kita jarak antara sumbu X dengan titik A adalah 3 satuan. Sedangkan kedudukan titik A terhadap sumbu Y artinya dia tadi jaraknya adalah nih, dari 0 ke 4 satuan. Bisa dimengerti? Selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap sumbu X atau sumbu Y. Untuk menuliskan lambang suatu garis dengan huruf kecil, ini ada garis L yang menurun seperti ini, dan ada garis K yang mendatar. Kita lihat garis K, kedudukan terhadap sumbu X dan Y-nya adalah garis K ini sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Dia akan membentuk sudut siku-siku
terhadap sumbu Y. Sedangkan untuk garis L, dia sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Jadi yang sejajar adalah dia menghadap ke arah yang sama. Kalau tegak lurus, dia akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat pada perpotongan garisnya. Tadi garis K dia berpotongan dengan sumbu Y dan membentuk sudut siku-siku, maka dia tegak lurus dengan sumbu Y dan dia sejajar dengan sumbu X, sama-sama horizontal. Selanjutnya, apabila ada perintah untuk menggambarkan titik A 5,1, B 5,5, dan C 1,5, maka kalian perhatikan 5,1 artinya X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 1. Maka kita gambarkan titik A di sini. Kemudian titik B 5,5. X-nya 5 dan Y-nya adalah 5. Selanjutnya C 1,5. 1,5. Maka kita tarik garis. Diingat ya bahwa A 5,1 artinya X-nya 5, 5 yang berada pada sumbu X, dan 1 yang berada pada sumbu Y. Kita tarik garis. Pertemuan garis itulah titik A. Kemudian B 5,5 artinya X-nya 5, Y-nya 5. C 1,5 artinya X-nya 1 dan Y-nya 5. Kemudian dari titik ini misalkan ditanyakan bangun apa yang terbentuk dari titik-titik tersebut, maka kita tarik garis dari titik A ke titik B, titik B ke titik C, maupun titik C ke titik A. Setelah kita tarik garis, maka terlihat gambar apa? Ada A, B, C. Ternyata di sini adalah siku-siku. Maka bangun yang dibentuk oleh titik-titik tersebut disebut segitiga siku-siku. Jadi di bab ini selain kalian harus bisa menggambar titik pada suatu bidang koordinat, kalian juga harus mengetahui bangun apa yang dibentuk oleh titik-titik pada bidang koordinat tersebut. Selanjutnya silahkan kerjakan soal berikut agar mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.